Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai pencocokan kurva, yaitu berupa regresi linear. Seperti dalam contoh di sini, jika kita memiliki data yaitu himpunan yang terdiri dari X, Y, Y, ya, maka kita dapat menghampiri variabel terikat Y sebagai fungsi dari variabel bebas X yang berupa fungsi linear. Jadi misalnya kita lihat di gambar ini adalah sebaran dari data yang ingin kita cocokkan data tersebut dengan sebuah fungsi linear. Jadi caranya adalah kita ingin dapatkan sebuah persamaan garis lurus sedemikian rupa sehingga galat atau error dari data tersebut terhadap fungsi yang kita modelkan ini minimal. Maka caranya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, kita lihat Oke, kita akan lihat simpangan ya, simpangan data terhadap garis lurus. Kita bisa tuliskan simpangan data terhadap garis lurus adalah YI, yaitu data itu sendiri dikurangi dengan fungsi dari fxi, yaitu fxi ini adalah garis lurus tadi. Nah, kita bisa tuliskan YI sama dengan, karena fxi ini adalah fungsi dari garis lurus, maka bisa kita tuliskan sebagai AXI ditambah dengan B, dengan A itu adalah kemiringan dari garis tersebut dan B ini adalah titik potong antara sumbu garis lurus tersebut ya dengan sumbu Y. Nah, karena kalau kita lihat ya di sebelumnya ini nilai dari simpangannya itu bisa positif dan negatif. Supaya kita hanya bisa mengukur jarak antara titik ini terhadap garis lurus, ya maka kita bisa gunakan harga mutlaknya, tapi bisa kita juga kuadrat dari simpangannya tadi, sehingga nilainya itu selalu positif. Jadi semakin dekat titik tersebut dengan garis lurus, maka semakin akurat dari hasil dari regresi linear ini. Maka kita bisa lihat di sini D sama sigma DI kuadrat, artinya adalah nilai D ini total dari kuadrat simpangannya. Kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, agar D ini minimum, ya karena kita ingin meminimumkan errornya, ya, maka kita bisa pilih variabel A dan B, ya, koefisien A dan B, yaitu A itu tadi kemiringannya atau gradien garis lurus, dan B ya dua parameter ini kita buat sedemikian rupa sehingga nilai D-nya itu minimum. Maka kita bisa tuliskan D itu fungsi dari A dan B, parameter A dan B. Oleh karena itu kita turunkan ya, do D ya per do A itu sama dengan seperti ini, dan hasilnya itu kita set sama dengan 0. Begitu juga dengan do D per do B, kita set hasilnya sama dengan 0. Oke, nah dari situ kita akan dapatkan ya sebuah jadi sigma ini kita faktorkan masing-masing di sini ya.
Contohnya adalah untuk yang pertama, ini adalah do D per do A, kita dapatkan sigma XI. Maka ini kita bisa faktorkan XI YI, ya keluarkan dari faktornya ya, dikurang, diuraikan masing-masing ini. Nah, ini membentuk suatu persamaan linear, yaitu A dan B yang tidak diketahui, sementara sigma XI YI merupakan suatu bilangan, jadi koefisiennya ya, ini juga sama, koefisien untuk A, ini koefisien untuk B. Kemudian hasil dari do A per do D per do B, maka kita dapatkan hasil seperti ini, dan kita bisa uraikan masing-masing ini sehingga kita dapat bentuk yang seperti ini. Jadi dua persamaan ini adalah persamaan linear dengan bilangan yang tidak diketahui adalah A dan B. Sementara dari data tersebut ya kita bisa tahu XI dan YI. Nah, ini disebut sistem persamaan linear. Nah, ini persamaan linear dengan dua bilangan yang tidak diketahui, ada dua persamaannya, maka kita dapat langsung selesaikan dengan cara eliminasi. Ya, ini kira-kira bentuknya, dan kita bisa juga bentuk kita ubah ya dalam bentuk matriks ya, bentuknya seperti ini, yaitu sigma XI kuadrat, matriknya matrik M11 misalnya, M12 itu sigma XI, kemudian ini X1, dan ini M21, M22. Oke, ini adalah, jadi kita bisa dapatkan nilai A dan B. Caranya ya kita kalikan dengan inverse dari ini di sebelah kiri ya, maka kita akan dapatkan nilai A dan B. Nah, ini atau kita lakukan eliminasi, caranya ya kita kalikan ini dengan suatu faktor sehingga kita bisa menentukan nilai A dan nilai B. Nah, solusinya adalah seperti ini. Ini setelah kita eliminasi atau dengan menggunakan metode matriks, kita dapatkan A dan B dari persamaan garis Fx atau Y sama dengan AX plus B. Nah, di sini kita langsung saja kita hitung ya, bisa kita hitung nanti nilai A dan B nya. Jadi dari sini ini sudah kita dapatkan nilai A dan B sesuai, sehingga jumlah total kuadrat simpangannya itu minimum. Nah, untuk menentukan seberapa baik ini kita bisa menghitung kuantitas, yaitu galat RMS, yaitu root mean square nya. Jadi RMS sama akar dari 1 per n, akar dari 1 sampai n Fxi YI kuadrat ya. Ini simpangannya dikuadratkan totalnya terus dibagi n, setelah itu baru kita akarkan ya. Maka kita dapat RMS nya. Oke, mungkin kita akan lihat XI YI seperti apa contohnya. Nah, misalkan kita ada data pada tabel ini ya, kita ingin tentukan persamaan garis lurus yang dekat dengan data yang yang cocok dengan data di tabel ini ya. X nya 0,1, maka titik Y nya itu di Y nya 0,61, titik yang kedua 0,4, Y nya 0,92, kemudian titik 0,5, Y nya 0,99, kemudian titik 0,69, Y nya 1,52, kemudian titik 0,7, Y nya itu 1,7, di titik 0,9, Y nya itu 2,03. Nah, dari sini kita ingin hitung beberapa besaran ya, supaya kita dapatkan nilai A dan B nya tadi. Kita lihat kembali, yaitu kita perlukan perkalian antara setiap titik ini XI YI, kemudian kita totalkan, kemudian kita hitung XI kuadrat ya, nanti kita totalkan juga seperti itu. Jadi
itu yang kita perlukan, sehingga nanti kita bisa hitung masing-masing di dalam tabel tersebut ya. Nah setelah itu kita akan dapatkan nilai A dan B. Oke, jadi ini untuk soal ini silakan dicoba terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut ke kurva yang tidak linear. Nah, kalau kita perhatikan, jika suatu kurva itu kira-kira dia suatu data itu kita plot scatter, kelihatannya seperti sebuah mengikuti model pangkat ya. Maka kita bisa hitung pangkat berapa itu kita dengan cara ya kita linearisasi dulu datanya ya. Jadi kita ubah misalkan model pangkatnya adalah Y sama dengan C kali X pangkat D. Maka untuk melinearkannya kita akan transformasi ya data tersebut, kita learnkan di kedua ruas, jadi len Y sama dengan len CX pangkat D. Maka kita dapatkan di ruas kanan itu len C ditambah len X pangkat D. Ini kita dapatkan seperti ini. Nah ini akan jadi suatu persamaan garis linear kalau kita transformasi Y nya menjadi len Y dan X nya menjadi len X ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini mirip dengan Y besar sama dengan AX plus B. Jadi kita transformasi Y nya sama dengan len Y, kemudian data X jadi len X di regresi linear. Nah dari situ maka kita akan dapatkan nanti nilai A dan B. Nah kalau kita dapatkan nilai A dan B, kalau kita dapatkan A dan B, maka kita akan dapatkan nilai D nya itu sama dengan A dan nilai C sama dengan E pangkat B. Jadi kita dapat nanti kita prosedurnya itu sama seperti mencari A dan B di slide sebelumnya ya. Nanti setelah dapat A dan B, maka kita dapatkan nilai yang parameter yang cocok untuk C dan nilai parameter yang cocok untuk D. Oke, itu untuk kurva yang tidak linear. Jadi bisa kita ubah transformasi datanya supaya dia linear. Nah setelah itu kita gunakan regresi linear dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke, ini untuk model pangkat. Nah selain itu kita bisa juga ini contoh soalnya ya, silakan. Jadi kita transformasi dulu X nya menjadi len X, kemudian Y nya sama dengan len Y ya, baru prosedurnya sama seperti sebelumnya ya. Nah setelah dapat nilai A dan B, maka kita dapatkan nilai C sama dengan E pangkat B dan D sama dengan A. Oke, kita akan ke model berikutnya, yaitu model eksponensial ya, seperti ini, yaitu Y sama C E pangkat dx. Nah kita bisa tuliskan len Y sama dengan len ya C E pangkat dx. Jadi ini len Y sama dengan len C ditambah len E pangkat dx. Jadi len Y sama dengan dx len E plus len C, sehingga len Y sama D kali X tambah len C. Nah dari sini kita dapat linearisasinya adalah Y nya kita transformasi menjadi len Y, sementara X nya itu tetap ya. Nah di sini kita akan dapatkan A itu setara dengan D. Jadi kalau kita sudah linearkan ya, kita ubah Y nya menjadi len Y dan X nya menjadi tetap ya, X nya tetap, maka kita akan dapatkan nilai D sama dengan A dan C sama dengan E pangkat B ya. Oke, gimana kalau kita ada data ya, contohnya seperti ini, kita ingin cocokkan data ini dengan eksponensial ya. Nah ini kita ingin cocokkan di sini dengan model eksponensial, berarti X dan Y. Nah yang diubah itu cuma satu, yaitu Y nya ini kita transformasi menjadi len Y. Nah setelah kita transformasi, maka kita lakukan prosedur yang sama untuk mencari nilai A dan B. Nah setelah nilai A dan B diketahui, maka kita bisa dapatkan nilai C dan juga kita dapatkan nilai D. Oke, jadi kita dapatkan model-model tersebut.
Nah, kita juga bisa hitung nilai ERMS-nya dengan cara yang sama ya. Tadi ya, kita totalkan kuadrat simpangannya, kemudian kita bagi dengan n, setelah itu kita akarkan. Oke, dari situ jika nilai ERMS-nya besar artinya errornya besar, dan jika ERMS-nya kecil mendekati 0 maka dia akan lebih akurat ya. Jadi lebih cocok ke kurva tertentu. Nah, pertanyaannya mungkin suatu data kita plot dulu ya. Caranya kita plot dulu ke dalam sumbu X dan Y sesuai datanya ini. Nah, kita periksa apakah dia model itu linear, eksponensial, atau modelnya pangkat. Nah, kita bisa cari satu persatu ya, satu dulu, dan kita hitung ERMS-nya. Jika ERMS-nya kecil, maka model itulah yang cocok untuk setiap model itu yang cocok ya untuk mendekati dari kurva tersebut. Oke, sekian dari penjelasan mengenai kecocokan kurva ini, semoga bermanfaat.